Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran hari ini yaitu fenomena alam hujan dan pelangi. Apakah kalian pernah melihat hujan atau pelangi di rumah? Pernah, Pak. Ya, pelangi itu datangnya sehabis hujan apa sebelum hujan? Setelah hujan. Karena ada pembiasan cahaya yang mengenai air hujan. ya. Nanti kalau setelah kita melakukan pembelajaran, saya harapkan kalian bisa mengamati atau menjelaskan fenomena alam yang penting bagi kehidupan seperti hujan atau pelangi. Dan di sini sebelum melakukan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu lagu syukur. Dimohon untuk berdiri semuanya. Baik, Pak. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita akan tepuk semangat dulu. Sudah tahu kan teman-teman? Sudah, Pak. Baik, tepuk semangat. Semangat. Baik. Baik, Bapak akan langsung menerangkan, akan langsung melihatkan video pembelajaran tersebut. Alam semesta. Subtema yang akan kita bahas kali ini adalah subtema gejala alam, yaitu tentang proses terjadinya hujan dan proses terjadinya pelangi. Proses terjadinya hujan. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke laut? Ada yang tahu rasanya air laut? Air laut adalah air yang memiliki kadar garam tinggi. Garam rasanya asin. Itulah kenapa air laut rasanya asin. Lalu, kenapa ya kalau kita main di laut rasanya sangat panas? Iya, karena ada sinar matahari. Sinar matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Panas matahari membuat air laut menguap atau disebut sebagai proses evaporasi. Uap air kemudian membentuk awan. Awan adalah kumpulan air atau kristal es yang menggantung di udara. Awan kecil digerakkan angin dan berkumpul menjadi awan yang lebih besar. Awan yang penuh tertiup angin ke darat, lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Hujan salju adalah hujan yang menurunkan salju dan sangat jarang terjadi. Air hujan yang turun ke bumi
Pembiasan adalah proses di mana matahari membiaskan sinarnya pada tetesan air lalu menghasilkan warna-warna yang indah. Ketika proses pembiasan terjadi, cahaya tersebut berbelok dari udara ke air, sehingga akan menghasilkan warna yang menakjubkan pada pelangi. Pelangi yang kita lihat adalah dari lengkung di langit yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau yang biasa kita sebut magiku biru. Kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Baik, apa yang kalian amati setelah menonton video pembelajaran tersebut? Bagaimana proses terjadinya hujan tadi? Air dari sungai Penguapan. penguapan. Terus Terus terjadinya pembentukan awan. ya, terus Awan tidak mampu menampung air dan kemudian terjadi hujan. ya, ada 3 jenis hujan apa saja? Hujan rintik, hujan rintik, hujan sedang, dan hujan deras. ya. Terus manfaat hujan apa? Ya, jadi terus pelangi tadi gimana proses pembentukannya? Air Setelah hujan, di udara. di udara masih ada air. Ya, air bisa dari terkena air kecil. Terus ya, air terkena sinar matahari, kemudian cahaya tersebut dibiaskan. ia dibiaskan jadi pelangi. Ya, warnanya apa saja berarti? Magiku hibiniu. Ya, baik. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu hujan. Apa itu hujan? Hujan adalah bentuk presipitasi di mana air yang terkondensasi di atmosfer jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan. Proses ini terjadi ketika uap air di udara mendingin dan berubah menjadi cairan. Nah, ini ada siklus air. Hujan adalah bagian dari siklus air. Uap air dari permukaan bumi menguap, membentuk awan, dan ketika awan jenuh, air kembali ke bumi sebagai hujan. Nah, seperti itu siklusnya. Nah, ada pun jenis-jenis hujan. Ada beberapa jenis hujan, termasuk hujan orografis yang terjadi di area pegunungan, hujan frontal yang terjadi ketika dua massa udara yang bertemu berbeda, dan hujan konvektif yang sering terjadi di daerah tropis karena pemanasan yang intens. Nah, bagaimana awan terbentuk? Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil atau es. Titik-titik ini terkumpul dan ketika cukup berat jatuh ke bumi sebagai hujan. Awan cumulus dan nimbus adalah jenis awan yang sering menghasilkan hujan. Pentingnya hujan. Hujan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hujan membantu mengisi kembali sumber air tawar seperti sungai, danau, dan tanah. Hujan juga mendukung pertumbuhan tanaman dan menyediakan air bagi hewan dan manusia. Hujan dan petani. Hujan adalah sumber air utama untuk pertanian. Tanpa cukup hujan, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil panen dan persediaan makanan. Nah, ini cara melestarikan hujan. Mengumpulkan air hujan adalah salah satu cara untuk menggunakan sumber daya alam ini secara bijak. Air hujan yang terkumpul dapat digunakan untuk irigasi dan pembersihan. Baik, pembelajaran sudah selesai. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, sebelum itu sebelum Bapak membagi LKPD, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang nanti akan mempresentasikannya. Nah, sebelum LKPD saya bagikan, saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, nanti untuk mempresentasikannya maju 1 kelompok saja.
Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik. Yang sudah selesai silakan maju depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1, Pak. Ya, baik, kelompok 1, ayo. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, mengapa awan kecil ingin menjadi pelangi? Karena ingin membuat orang bahagia. Kedua, siapa yang datang dan menanyakan mengapa awan kecil murung? Angin baik. 3, apa yang membuat pelangi muncul? Cahaya matahari yang mengenai tetes hujan. 4, apa pesan moral dari cerita tersebut? Setiap makhluk punya peran penting. Yang kelima, pelangi muncul setelah turun hujan. 6, awan kecil merasa sedih karena ingin menjadi pelangi. 7, cahaya matahari memantul pada tetes hujan untuk membentuk pelangi. Baik, Pak, sudah selesai. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Baik, yang sudah mengerjakan silakan dikumpulkan lagi ke KPJ-nya. Nah, sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak akan mengasih soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian. Itu dikerjakan di sini ya, nggak boleh dibawa pulang. Oh, Iya, iya. Pak. Apakah sudah selesai anak-anak? Dah. Baik, kalau gitu silakan dikumpulkan lagi soal evaluasinya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Masuk semua apa enggak? Masuk Semua. Baik. Kalau gitu, Bapak akan tanya terlebih dahulu sebelum pembelajarannya Bapak tutup. Nah, apa itu fenomena alam yang tadi sudah dijelaskan? Kejadian. Nah, tadi setelah pembelajaran, apa itu fenomena alam? Kejadian yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, Pak. Ya, baik. Contohnya apa? Terjadinya pelangi, Terus, hujan. ya, baik. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pembelajaran Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu.